Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam memulai pembelajaran hari ini. Nah, hari ini adalah pertemuan ketiga Ibu mengajar di kelas 10 IPS 6 ya, untuk mata pembelajaran ekonomi. Nah, baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Nah, baik, untuk materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah materi baru setelah materi mengenai permintaan dan penawaran. Di sini kita akan mempelajari mengenai pasar dalam perekonomian. Nah, ketika mendengar judul baru atau pembahasan baru yang Ibu sebutkan ini, menurut kalian ada tidak hubungannya dengan materi sebelumnya? Jika dikatakan ada hubungannya atau tidak, tentu ada ya. Nah, karena di materi sebelumnya kita sudah mendengar bahwa permintaan dan penawaran biasa kalian kaitkan dengan sebuah transaksi antara kedua belah pihak yang biasa kalian lihat di pasar. Nah, karena di pasar itu kalian pasti banyak sekali melihat kegiatan tawar-menawar antara si penjual dan si pembeli. Nah, di dalam materi peran pasar dan perekonomian juga, kalian kalau ditanya apa sih peran pasar dalam perekonomian, nah kalau kalian pasti akan ngehnya ke kata pasarnya saja dulu. Nah, kalau ada pasar berarti adalah adanya penjual dan pembeli, terus ada barang yang dijual dan dibeli oleh si konsumen atau pembeli. Nah, itu memang betul ya, pasar adalah tempat transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, karena itu merupakan ciri khas dari pasar itu sendiri, di mana pasar adanya kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa. Tapi selain itu, ternyata di dalam ilmu ekonomi, pasar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, baik berdasarkan sifatnya maupun jenis barang yang diperjualbelikannya. Nah, baik, sebelum memulai ke pembahasan, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini, di mana Ibu mengharapkan anak-anak sekalian ini nantinya akan dapat menjelaskan mengenai pengertian pasar, menjelaskan peran pasar dalam perekonomian, serta dapat menjelaskan macam-macam pasar. Nah, dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut adalah merupakan pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, untuk itu kita mulai saja pembahasan hari ini. Jangan lupa untuk menyimak dengan baik karena itu merupakan akan bermanfaat untuk kalian. Kita langsung saja ke materinya. Baik, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas mengenai pasar di dalam perekonomian, di mana yang akan kita bahas bersama yang pertama itu ada pengertian pasar. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu pasar dan mengetahui fungsi dari pasar itu sendiri. Nah, yang kedua ada peran pasar dalam perekonomian, dan yang terakhir yang ketiga itu ada macam-macam pasar. Nah, kita lanjut. Yang pertama ada pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang ataupun jasa. Tapi ada juga yang mengelompokkan mengenai pengertian pasar itu sendiri, yaitu ada pengertian pasar secara sempit dan pengertian pasar secara luas. Nah, di mana pengertian pasar secara sempit adalah tempat berlangsungnya kegiatan jual beli dengan berbagai macam barang maupun jasa untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan
Pengertian pasar secara luas adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Nah, selanjutnya ada fungsi pasar. Nah, secara umum fungsi pasar dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, itu ada pasar sebagai distribusi. Nah, pasar sebagai distribusi ini yaitu pasar yang kegiatannya sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan melalui transaksi jual beli. Nah, di sini pihak produsen akan menyalurkan hasil produksinya melalui perantara atau melalui para pedagang di pasar. Nah, yang kedua itu ada pasar sebagai pembentuk harga. Di sini produsen yang melakukan penawaran barang dan si konsumen yang melakukan permintaan terhadap barang yang dibutuhkannya. Nah, nanti bertemu melalui transaksi jual beli melalui harga yang telah disepakati. Nah, biasanya juga harga yang diinginkan penjual lebih tinggi daripada yang diinginkan pembeli. Akan tetapi akhirnya harus ada harga yang disepakati bersama agar terjadi jual beli antara kedua belah pihak. Nah, yang terakhir itu ada pasar sebagai fungsi promosi. Nah, di sini selain kedua fungsi yang telah Ibu jelaskan kepada kalian, fungsi promosi juga di pasar itu berfungsi sebagai ajang untuk memperkenalkan produk baru dari produsen sebagai calon pembeli atau konsumen dengan berbagai media misalnya, sehingga pasar akan melakukan promosi agar si calon pembeli itu tertarik dengan barang yang ditawarkannya. Untuk hal ini biasanya kita sering melihatnya di pasar-pasar modern atau seperti supermarket misalnya. Di situ ada barang baru terus dibanderol dengan harga yang murah atau diskon-diskon gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, itu ada peran pasar dalam perekonomian. Nah, peran pasar dalam perekonomian itu sangat vital jatuhnya, di mana bahkan pasar itu diibaratkan sebagai jantung perekonomian. Nah, kenapa? Nah, karena banyak pihak yang menggantungkan kelangsungan hidupnya itu dengan kegiatan pasar, sehingga perekonomian akan tampak dari berlangsungnya kegiatan di tempat tersebut. Misalnya, di peran pasar dalam perekonomian ini adalah fungsinya adalah untuk menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen banyak dengan cara yang mereka lakukan itu salah satunya adalah melalui pasar. Nah, di mana masyarakat akan datang ke pasar membeli berbagai macam kebutuhan sehingga terjadi transaksi dan mengakibatkan perputaran uang dan menjadi penggerak ekonomi rakyat. Adapun peran pasar bagi perekonomian ini dapat kita rincikan. Yang pertama yaitu produsen. Nah, maksudnya produsen ini adalah peran pasar dalam perekonomian. Yaitu yang pertama ada peran bagi produsen. Peran bagi produsen ini fungsinya adalah pasar berperan membantu memperlancar penjual hasil produksi sekaligus kesempatan mempromosikan produksinya. Nah, di pasar, produsen akan dapat menjelaskan keunggulan produknya untuk meyakinkan konsumen. Selain itu, produsen juga dapat memperoleh faktor-faktor produksi untuk menunjang produksinya. Nah, yang kedua ada peran pasar bagi
konsumen. Nah, peran bagi konsumen ini di mana pasar akan berperan memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan, sehingga konsumen tidak perlu repot mencari tahu karena apa yang dibutuhkan telah tersedia di pasar. Seperti itu. Yang ketiga ada peran bagi pembangunan. Nah, peran bagi pembangunan itu yaitu peran pasar bagi pembangunan, di mana adalah untuk menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung, sehingga pasar akan berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Nah, pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Nah, selanjutnya itu ada peran pasar bagi sumber daya manusia. Nah, kegiatan perdagangan di pasar itu kan membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit ya. Nah, semakin luas suatu pasar, maka akan semakin besar tenaga kerjanya. Nah, yang akan dibutuhkan, dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pasar akan turut membantu mengurangi pengangguran. Nah, untuk itu manfaat dari sumber daya manusia itu akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada macam-macam pasar. Nah, pasar dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, wujud, luas jangkauan pasar, transaksi, dan juga bentuk dan strukturnya. Nah, yang pertama menurut jenisnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai pasar adalah sebagai barang konsumsi, di mana adalah jenis pasar yang akan memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan atau kebutuhan rumah tangga konsumen, mulai dari sandang, papan, pangan, maupun kebutuhan yang barang mewah seperti mobil. Nah, yang kedua ada pasar faktor produksi. Nah, ini adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen seperti sebidang tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Nah, ini adalah pasar berdasarkan jenisnya. Yang kedua adalah pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada pasar konkret atau nyata. Nah, pasar konkret atau pasar nyata ini merupakan pasar di mana semua barang maupun jasa dapat ditemukan atau dibeli pembeli. Contoh, pasar tradisional, pasar induk, dan lain-lain. Nah, di sini barang maupun jasa dapat ditemukan si pembeli ya. Yang kedua ada pasar abstrak. Nah, pasar abstrak ini merupakan pasar yang pedagang atau produsen tidak menawarkan barang yang dijual secara langsung, melainkan menggunakan dengan surat dagangnya, misalnya pasar online, pasar saham, pasar modal, falas, dan lain-lain. Nah, ini pasar berdasarkan wujudnya. Selanjutnya ada berdasarkan luas jangkauan pasar. Nah, yang pertama ada pasar lokal. Nah, pasar lokal ini di mana transaksi jual belinya terjadi di tempat atau lokasi barang tersebut dihasilkan. Nah, yang kedua ada pasar daerah. Nah, pasar daerah ini transaksinya yang dijual belikan terjadi pada daerah atau wilayah pada barang tersebut dihasilkan. Nah, yang ketiga ada pasar nasional. Nah, pasar nasional ini adalah transaksi yang jual belinya terjadi pada satu negara saja, misalnya Indonesia saja yang menjual produk tersebut. Selanjutnya ada pasar internasional. Nah,
yakni di mana pasar internasional ini transaksi jual belinya telah terjadi di beberapa negara atau mancanegara, misalnya seperti sudah dijual belikan ke Malaysia misalnya, ke Singapura dan lain-lainnya. Ini pasar berdasarkan luas jangkauan pasar. Nah, selanjutnya ada berdasarkan cara transaksinya nih. Kalau dilihat dari gambar, yang pertama ada pasar modern. Nah, pasar modern ini dalam cara transaksinya tidak perlu menggunakan uang tunai ya. Mungkin ada yang biasa, kalau sudah biasa menggunakan uang tunai, bisa menggunakan uang tunai, tapi bisa juga menggunakan ATM, kartu kredit, dan juga lain-lainnya. Yang kedua itu ada pasar tradisional. Nah, kalau pasar tradisional kebanyakan lebih membayarnya itu menggunakan uang tunai ya. Nah, ini adalah berdasarkan cara transaksinya. Nah, yang selanjutnya adalah menurut bentuk dan strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Kedua ada pasar monopoli. Yang ketiga ada pasar monopolistik. Dan yang ketiga ada pasar oligopoli. Nah, untuk bentuk dan struktur pasar ini Ibu tidak akan membahasnya, tidak akan membahas terlalu panjang. Ibu hanya akan menyebutkan satu-satu dari bentuk dan struktur pasar, karena untuk keempat ini nanti akan kita sampaikan lebih lanjut di pertemuan minggu depan, seperti itu. Nah, terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ketiga sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga pembahasan yang Ibu sampaikan kepada kalian dapat kalian terima dengan baik ya. Nah, baik. Jika yang sudah menyimak nih, kira-kira apa sih yang dapat kalian simpulkan dari pembahasan yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian? Karena untuk evaluasian hari ini Ibu ingin tahu nih kesimpulan dari masing-masing siswa dalam pemahamannya mengenai pembahasan hari ini. Nah, dimana apa yang dapat kalian tangkap di pembahasan tersebut kalian dapat rangkum di kertas 1 lembar. Tidak perlu banyak-banyak karena namanya juga rangkuman. Nah, untuk jawabannya kalian bisa tulis beserta tulis jawabannya di kertas 1 lembar dan dikirimkannya kepada Ibu. Nah, ini diingatkan lagi, ini merupakan evaluasian untuk materi hari ini ya. Nah, untuk sebelumnya, untuk menutup pembelajaran ini juga Ibu akan memberitahukan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai pasar dalam perekonomian, di mana nanti kita akan membahas mengenai struktur pasar dan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, untuk itu, dalam menambah wawasan, kalian dapat mencari terlebih dahulu mengenai pembahasan yang Ibu sebutkan tersebut mengenai struktur dan peran iptek tersebut di internet, sebelum nanti kalian mengetahui dengan jelas apa yang kalian cari tahu terlebih dahulu dan lebih jelasnya lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, baik, kita sudahi saja materi pada hari ini. Jangan lupa mengisi evaluasi mengenai rangkuman atau kesimpulan pembahasan hari ini. Nah, untuk itu kita sudahi saja. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi dan cuaca seperti ini. Sekian dari Ibu. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.